padat latihannya, lebih padat gitu. Mungkin di Indonesia nggak sepadat di Korea, kayak gitu aja sih perbedaannya. Jadi yang bikin skill menambah ya itu latihan ya intensif kayak gitu. Ya mungkin dirombak sih Pak dari Biasin. ya bukan ya mungkin kayak bukan pelatih ya di dalam ya mungkin beberapa sih Pak dirombak kayak agar lebih maju lagi, mungkin bisa sedikit perombakan gitu. Kenapa nggak maju, kan ada masalahnya, ada sedikit masalah kan dalam situ, siapa tahu kan kayak gitu kan Pak. Jadi ya menurut saya kayak gitu aja sih Pak, lebih difokuskan akhir. Terus dari atletnya juga harus lebih sadar diri ya Pak, lebih ya sadar diri untuk lebih latihannya lebih semangat latihannya, lebih serius dengan pelatih, kayak fokus terus manut ya, bahasanya manut sama pelatih kayak gitu, nggak usah latihan lah gitu kan, itu kayak jadinya kayak lesu, kayak nggak semangat kayak gitu, mungkin berdampak untuk kayak Pokda kayak gitu. Terus ikut di volley, ikut Proliga, akhirnya dari Proliga dipantau lagi untuk ikut tim nasional. Akhirnya di tim nasional ada tim luar negeri yang lihat pastinya kan, kayak itu akhirnya dibawa ke tim luar negeri kayak gitu. Tidak ada kata pesimistis bagi tim nasional bola voli putri Indonesia jelang AFC Challenge Cup 2024 kendati dengan persiapan yang tidak maksimal. Timnas Putri Indonesia memang membawa hasil impresif dari tahun sebelumnya menuju ajang kualifikasi tingkat benua untuk Volleyball Nations League 2025 ini. Pada AFC Challenge Cup 2023 di Gresik, Jawa Timur, Indonesia mampu keluar sebagai runner-up tetapi kalah tipis dari Vietnam. Menariknya, Indonesia dan Vietnam akan bertemu lebih cepat pada AFC Challenge Cup 2024 karena tergabung di grup yang sama yaitu Pool B. Vietnam sendiri harus kembali mengikuti AFC Challenge Cup karena tersisih dalam Challengers Cup setelah kalah dari Prancis yang akhirnya menjadi juara. Saat ditemui di sela-sela perhelatan pekan kedua Proliga 2024 di Semarang, Sabtu, 4 Mei 2024, Kabid Binpres PVC, Laudri Maspaitella, menetapkan target final. Mau gak mau, karena tahun lalu kita finalis dan tim-tim terkuat masih belum tampil, ucap Laudri kepada bolasport.com. Di sektor putri gak ada perbedaan peserta dibanding tahun lalu, ya otomatis target yang realistis adalah masuk final. Karena ini dua pool, mau gak mau kita harus berusaha mengalahkan Vietnam dengan berbagai macam cara. Kalaupun nanti kita kalah dari Vietnam,
kita belum tahu juara pool lainnya, tim terkuatnya antara Taiwan, mau gak mau kita harus menang di semifinal. Di pool B, Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Kazakhstan, Singapura, dan Hong Kong. Tak hanya Vietnam saja yang patut diwaspadai. Kazakhstan tak kalah berbahaya karena mereka menembus peringkat kelima dalam kejuaraan bola voli Asia 2023 di mana Indonesia sayangnya tidak tampil meski lolos. Dalam perebutan tempat kelima, mereka mengalahkan tim inti VNL yaitu Korea Selatan dalam 3 set langsung 3-0, 26-24, 25-23, 25-23. Sementara pool B memuat Filipina selaku tuan rumah, Taiwan, India, Iran, dan Australia. Melihat ranking dunia FIF, Taiwan paling tinggi. Di AFC Challenge Cup 2023 Indonesia memerlukan 5 set yang dramatis untuk mengalahkan Taiwan di babak semifinal. Mengulangi hasil yang sama akan menjadi tantangan karena tim putri Indonesia tanpa persiapan untuk AFC Challenge Cup 2024. Masa persiapan menuju AFC Challenge Cup 2024 terganggu karena berlangsung di tengah musim kompetisi Proliga 2024. AFC Challenge Cup 2024 akan berlangsung pada 22 hingga 29 Mei 2024 di Manila, Filipina. Adapun pada 19 Mei, Proliga 2024 masih berlangsung dengan pekan keempat di Gresik. Gak ada pengumpulan pemain, kumpulnya di bandara. Mereka habis main langsung kumpul, berangkat, kata Loudri. Tanggal 19, masih ada pertandingan Proliga, di Gresik. Tanggal 20 berangkat karena tanggal 22 bertanding. Direalistisin aja. Gara-gara tahun lalu finalis, mau gak mau kan. Semua orang, pengurus, ketua umum yang menargetkan finalis tanpa perlu kita ngomong. Untuk mengakalinya, Loudri menjelaskan bahwa susunan pelatih dan pemain tidak mengalami perubahan besar-besaran. Tahun lalu Indonesia dibesut Alim Suseno dan diperkuat 14 pemain. 3 pemain masuk dalam best 7 yaitu Wilda Siti Nurfadilah, Yulis Indahyani, dan Megawati Hangestri Pertiwi. Kami mulai membuat kesepakatan dengan PVC untuk tidak banyak merubah komposisi ofisial kan harus evaluasi dulu, jangan setiap tahun kita ganti, kok kayaknya gak bagus. Jadi mungkin AFC Challenge ini akan menjadi evaluasi, artinya dengan komposisi pelatih dan pemain yang hampir sama kurang lebih, tukas setter legendaris tersebut.